balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, jadi ada requestan ya guys ya, yang minta gue ngebahas aplikasi ataupun website ini. Seperti kalian lihat ya. Jadi nama webnya itu adalah MW Investment Strategy. Oke, jadi sebenarnya apa sih dari MW ini ya, website ini tuh ya, investasinya tuh di bidang apa gitu kan, terus apa yang bisa bikin mereka ini menarik dibandingkan dengan investasi yang lain. Jadi tadi gue udah sempet cari juga beberapa data, terus ngulik-ngulik ke sana kemari, terus ya tentunya di saat ini gitu ya guys ya, udah sangat amat dimudahkan dengan adanya ChatGPT tentunya ya. Jadi gue juga pakai bantuan ChatGPT untuk bisa memudahkan gue untuk apa sih kiranya maksudnya dari hal-hal yang gue temukan. Oke, jadi ya sebenarnya MW ini adalah layaknya platform yang pada umumnya gitu ya guys ya, investasi di beberapa aset kripto ya. Terus di sini dia itu juga punya beberapa bisa dibilang penawaran ya guys ya. Jadi mulai dari staking, arbitrase, terus juga beberapa hal lainnya yang mereka bilang juga berbasis AI ya. Ini juga gue dapat rangkuman dari ChatGPT. Terus juga kalau kita lihat ada hal-hal lain ya yang tentunya harus ditelusurin. Jadi di website ini juga kita lihat tuh mereka nunjukin punya beberapa sertifikat ya guys ya. Oke, jadi kurang lebih tampilannya kayak gini guys. Dan juga ini untuk beberapa aset kriptonya. Ini juga tadi beberapa tawaran ya untuk fitur-fitur di dalam webnya dia. Terus mereka juga ngeklaim ini partnersnya mereka. Kalian bisa lihat ya beberapa. Terus ada roadmap. Oke, roadmapnya ini kalau kita lihat dia itu dari 2018 guys ya. Obtain SEC license product testing. Terus internal beta, jadi bilangnya udah dari 2018. Oke. Kalau kita lihat lagi launching first stablecoin. Oke, terus kalau kita lihat lagi di selanjutnya 2021. Oke, 2022 number registration. Oke, bilangnya di 2022 udah mulai agak sedikit jalan ya guys ya. Launching currency. Terus juga ada broker system 2024. Officially launch into the global market and start a 5-level distribution system. Terus 2025 under develop platform token and NFT bla bla bla. Oke, sampai 2025. Jadi memang kalau kita lihat kalau dari bahasanya mereka ya, sebenarnya udah munculnya dari 2018 kalau dari bahasanya mereka nih ya guys ya. Tapi launchingnya benar-benar rilisnya itu di 2024. Nah tapi ini menurut gue tidak relevansi ketika kita cek who-is-nya ya guys ya. Nah kalau kita cek di sini gitu ya, mereka itu baru mendaftarkan websitenya di bulan 7 tanggal 15 2025. Terus expired dia di 2 tahun kemudian. Ini ada beberapa updatingnya. Oke, terus kita lihat lagi aja scrolling, dia dari US ya guys ya. Terus ini ya tampilannya kurang lebih seperti itu saja. Oke, tapi yang memang jadi pertanyaan adalah ya tentunya klaimnya mereka dari 2018 atau ya kita ambil di 2024 tapi websitenya aja baru muncul itu di 2025 ya, bulan ke-7 ya. Jadi ini menurut gua agak sedikit janggal ya guys. Menurut kalian gimana? Coba komen ya guys ya. Terus di sini ada leadership team. Di sini ada CEO-nya, COO, CFO, CTO, CCO dan seterusnya. Ada Head of Global Affairs, ada marketingnya juga. Cuma ketika gue cari nama, tentunya ya namanya CEO gitu ya. CEO nih, sebenarnya saya CEO. CEO ini
kan harusnya kalau kita cari itu bisa gampang munculnya di sosial media atau juga di pencarian ya guys ya, entah fotonya atau LinkedIn-nya atau segala macamnya ya, track record dari James Robert Hayes, GR. Hayes atau gimana? Hayes, oh no. Jadi gue tidak menemukan guys, tapi kalau gue salah boleh dikoreksi ya. Ini menurut gue agak sedikit janggal adalah ketika kita cari nama orang tapi tidak ditemukan, itu agak kurang ya. Tapi kalau misalnya kalian menemukan ada fotonya dan ini orangnya kak, oke, boleh diklarifikasi guys ya. Tapi dari nama-nama timnya ini gitu ya, itu tidak gue temukan. Oke, bahkan sebaiknya juga bukan cuma nama ya guys, perlunya foto ya. Foto, namanya udah bener nih, nama lengkap misalkan nih ya, Jessica Lee gitu kan. Ya tapi setidaknya ada fotonya juga, jadi kita kan tidak salah orang. Terus ini ya tadi kurang lebih penjelasannya. Nah ini ada company registration. Dan kalau kita lihat ya, dia di sini nunjukin yang pertama adalah dia nyebutnya di sini SEC ya guys ya. Jadi mereka itu ngeklaim sertifikat ini adalah sertifikat dari SEC. Oke. Nah, kita bahas satu-satu aja kali ya. Jadi setelah gue telusurin gitu ya guys ya, dan gue tanya-tanya sama Mbah ChatGPT. Jadi kalau kita lihat gitu kan, di sini ada RIA ya guys ya. Oke, RIA apaan tuh gitu kan? Gue juga tadinya kayak, apalagi nih ya istilah baru ya. Jadi kalau di sini dia menjelaskan sendiri ya, MW Investment Strategy holds a registered investment advisor atau singkatan dari RIA. License issued by US Securities and Exchange Commission SEC dengan nomor berikut. Nah, sebagai tadinya gue orang awam kayak, oh berarti kayaknya lisensi ini kan yang issued itu adalah SEC. Berarti SEC mengetahui dari perusahaan ini dong, yang notabene pasti SEC ya, pasti dia sudah dapat legalitas ya, dapat priority untuk membuat platform ini, dan kayaknya sudah disetujui gitu kan. Kalau kita hanya baca ini aja guys ya. Tapi ya sekali lagi ternyata ya sertifikat ini memang dikeluarkan oleh SEC, tapi sekali lagi ini tidak sama dengan SEC mengeluarkan izin untuk MW Investment Strategy. Tidak ya, berbeda hal ya guys ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah ya benar MW Investment Strategy ini terdaftar di SEC ya guys ya, tercatat itu melalui RIA tadi. Tapi pendaftarannya itu tidak otomatis semua produk yang ditampilkan yang dia punya nih dari MW ini itu sepenuhnya valid dan aman. Enggak ya guys ya. Kayak contoh ya di bidang kripto, arbitrase tadi ya, terus juga bantuan-bantuan AI segala macamnya. Karena pada dasarnya ini tetap harus melakukan verifikasi lebih lanjut oleh SEC itu sendiri guys. Dan kalau kalian lihat ya guys ya, ini ada form ADV atau EDV gitu ya guys, yang di input sama MW Investment Strategy. Kalian bisa lihat juga untuk nomornya, tanggalnya dan segala macam. Ini cukup banyak ya halamannya, makanya tadi gue pakai bantuan dari ChatGPT ya guys ya untuk menganalisa ini maksudnya form ADV ini apakah sebagai pengajuan dari MW untuk mendapatkan legalitas dari SEC atau tidak gitu ya guys ya. Jadi berdasarkan form tersebut gitu ya, untuk MW ini ya memang dia ini sebagai kayak investment advisor gitu guys, yang mengelola aset dan menawarkan layanan untuk konsultasi ya atau penasehat juga guys ya. Dan layanan yang didaftarkan itu meliputi wealth management, financial planning, konsultasi, dan juga direksi pengelolaan investasi ya. Dan dokumen ini merupakan juga hubungan antar klien guys yang diajukan oleh SEC terdaftar di RIA. Oke. Kemudian juga di sini ya guys ya, untuk pendaftaran ini dan sebagai RIA itu perusahaan yang menyerahkan form ADV tadi untuk melakukan pendaftaran di SEC itu tidak berarti SEC ini merekomendasikan, menjamin, terus mengaudit seluruh layanan investasi ya.
tidak ya guys ya. Jadi hanya sebatas regulasinya, perusahaan ini tuh menjalankan kewajiban administrasi reguler ya guys ya. Terus juga perlu kalian cek juga untuk form ADV part yang kedua ya guys ya. Ini menurut ChatGPT untuk form ADV yang kedua itu juga dijelaskan untuk pencantuman resiko jenis kliennya yang dilayani, penjelasan fee-nya, dan juga potensi konflik kepentingan. Kemudian kita lihat lagi kesimpulannya sih sebenarnya guys ya, terdaftar di SEC untuk form ADV ini tidak menjamin keamanan keseluruhan layanan yang mereka kasih ya ke kalian gitu ya guys ya. Jadi menurut gua tetap wajib kalian hati-hati. Oke guys, kita lanjut lagi ke MSB-nya. Ini udah sering kali gue juga bahas gitu ya guys ya. Sini gue cek juga untuk websitenya, kalian bisa lihat di sini. Ini udah ada namanya. Oke, ada location. Terus ini untuk sertifikat MSB-nya yang udah gue download juga ya, sama yang tadi ya. Jadi sekali lagi ya, sertifikat dari MSB ini bukan juga sebagai legalitas di bidang kripto ya guys ya. Jadi karena udah sering banget dan banyak banget gitu ya aplikasi-aplikasi penipuan, investasi bodong, skema Ponzi menggunakan MSB ini ya. Dan gue juga gak bosan-bosan untuk ngasih tahu kalau sertifikat MSB ini bukan dijadikan untuk izin di bidang kripto, tidak ya guys ya. MSB ini sekali lagi hanya sebagai sertifikat bahwasanya dari perusahaan ini itu akan mematuhi layanan terkait ya anti terorisme ya gitu ya guys ya. Terus juga pencucian uang ya, tapi bukan untuk legalitas di bidang kriptonya. Jadi udah sering kali sertifikat MSB ini disalahgunakan menurut gue ya guys ya. Terus juga ada business license lainnya. Di sini dari State of Colorado, Certificate of Fact of a Good Standing. Ini juga udah beberapa kali gue bahas juga ya guys ya. Ini menjelaskan is corporation ya. Jadi ini juga bukan sebagai izin di bidang kripto. No, tapi layaknya kalau di Indonesia tuh mungkin kalian punya sertifikat badan hukum ya guys ya, dari Kementerian Hukum. Itu menandakan secara administrasi perusahaan kalian itu memang terdaftar, tapi untuk izin usahanya tidak serta-merta pakai ini doang cukup. No, tidak, karena kan itu nanti ada misalkan ada kementerian lain atau lembaga lain atau stakeholders lainnya yang akan memberikan wewenang ya untuk mengaudit, untuk ngasih kalian legalitas dan segala macamnya. Jadi tidak serta-merta udah dapet sertifikat AHU atau sertifikat State of Colorado, selesai gitu ya, udah bisa buka kripto dan legal nih karena sertifikat ini. No, tidak ya guys ya. Dan sertifikat ini juga cuman via online daftar gitu doang tanpa verifikasi lebih lanjut dan selesai jadi ya guys ya. Nah ini kurang lebih sertifikatnya kurang lebih kayak gini yang gue temuin ya guys. Ini kan kalau sertifikat yang berjadinya ini untuk detailingnya, kalau kalian lihat mailingnya, ini untuk alamatnya, terus juga untuk ini ya name, address, incorporatorsnya masih dengan nama James Robert Hayes Jr. GR di US sana. Oke, kalian bisa lihat ya guys ya. Ini masih sama, tapi sekali lagi sertifikat ini tidak menjamin investasinya aman. Oke, lanjut juga ada white paper di sini ya. Gua panjangan ini, durasinya juga udah panjang. Terus di sini mereka ada sosial media lainnya. Tadi gua udah cek ya guys ya. Contoh kita buka untuk Facebook. Oke, ini Facebooknya guys. Pengikutnya udah banyak banget ini ya. Tapi kalian tetap harus hati-hati. Oke, kalau kita lihat bagian semua yang like ini, tapi nggak ada yang komen sama sekali. Dan gue perhatiin ya di sosmed lainnya nih, di Instagramnya mereka followersnya memang tidak terlalu banyak. Oke, tapi yang pengen gue sorot adalah ini ya guys ya.
nih ya, cuma satu doang yang like. Terus pindah ke apa namanya YouTube. Oke, kita lihat subscribersnya banyak. Oke, tapi yang paling penting adalah kalau kita lihat nih ya, ini 4 minggu yang lalu nih, kita lihat ya, video 4 minggu yang lalu. Oke, kita skip aja dulu di sini guys. Dan rata-rata videonya ya cuma kayak gini aja tampilannya guys. Terus yang pengen gue sorotin adalah kalian lihat ya di bagian sini, di bagian bawah sini, komentarnya itu dinonaktifkan. Tuh, comments are turned off. Tapi yang like banyak banget, 700-an. Jadi aneh gak sih? Gue selalu kadang bingung, kayak ada orang atau lembaga negara, swasta ataupun itu bikin video, post something, entah foto, video, entah berita, tapi dia turn off untuk komennya. Why gitu? Bukankah kita pengen denger juga orang berkomentar gitu kan? Tapi kalau di nonaktifkan itu kan memang ingin menciptakan bisa dibilang gambaran yang baik ya, dari satu arah aja ya, dari si perusahaan ini aja gitu ya guys ya. Jadi kalian wajib hati-hati kalau melihat kayak gini guys ya. Oke guys, mungkin itu dia tadi pembahasan untuk MW Investment Strategy ya yang udah gua bahas. Tapi selebihnya kembali lagi pada kalian, dan tentunya gue gak akan merekomendasi investasi ini karena tadi ya beberapa hal yang menurut gue janggal dan aneh. Dan menurut gue MW Investment ini belum punya legalitas ya. Jadi kalau SEC yang dia tunjukkan tadi itu bukan sebagai license untuk dimana ya safe ya buat kalian invest di sana, kalian taruh duit di sana, tidak ya guys ya. Dia cuma sebagai penasihat atau konsultan gitu. Jadi kalian wajib hati-hati, dan ya lebih baik cari investasi yang sudah legal, sudah resmi gitu ya. Tapi kalau kalian penggunanya boleh komen juga kalian diiming-iming apa, misalkan ngerekrut orang berapa dan segala macamnya ya, mungkin boleh bantu di kolom komentar ya. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.